Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi bersama channel kami, channel Rijara Sukses ya teman-teman. Kali ini saya mendapatkan garapan di Jupiter MX tahun 2011 ya. Masih karburator ataupun masih manual ya teman-teman. Nah, untuk Jupiter MX ini salah satu gejalanya adalah di bagian pengapian ya teman-teman. Dimana bagian pengapian ini, jadi pada saat motor ini lari kencang ataupun di dataran ataupun di tanjakan ya teman-teman, kekurangan tenaga. Ya, kekurangan tenaga bahwa untuk lari kencang boleh emang ya teman-teman. Emang boleh di kecepatannya tinggi. Nah, setelah dia nanjak hilang tenaga gitu teman-teman. Tetapi motor tidak mati kelistrikannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dan bisa ngebrebet hanya sesaat ya teman-teman. Ngebrebet hilang, berbet hilang saat ya teman-teman. Nah, kalau menurut analisa saya ya teman-teman, ini di kemungkinan antara spool dan CDI gitu. Di sebagian ini lemparan dari bengkel yang lainnya teman-teman. Ya nggak tahu ya, masalahnya dia udah diservis, udah di ini katanya gitu ya teman-teman. Udah diservis, karbunya, businya udah semua, tetapi malah akhirnya begini teman-teman. Nah, nih malah cuknya seperti ini teman-teman. Ya, ini kata saya ujung-ujungnya ini malah praktek. Bukannya bener malah hancur jadi. Nah, jadi akhirnya patah seperti ini. Dan untuk mur ataupun mur cuknya ini nggak ada teman-teman. Nah, di dalam kan ada sepi yang kayak model kuningan itu ya. Saya buka tetapi nggak ada. Nah, kalau misalkan kita dibeliin tutupnya sih ada. Cuma kan yang jadi masalah untuk pinnya ini yang untuk penahan pendongkrak untuk langsam ini di sini ya teman-teman, yang agak susah nyarinya. Seperti itu ya teman-teman. Coba lain kali buat teman-teman kalian lah, masuklah ke bengkel yang tepat dan teliti, jangan asal kerja aja gitu ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan menerangkan seperti itu aja teman-teman ya. Coba kita akan ceknya bersama teman-teman ya. Nih, kita cek akan di kabel kuilnya. Nah, kita akan cek kalau misalkan ini bagus di bagian kuil, strumnya gede. Permasalahannya nanti kita akan cek di kabel kuil. Nah, di kabel kuil ini saya akan mengecek di kabel spool ya teman-teman. Setelah ini besar bagus, kita akan cek di kabel kuilnya. Kita akan cari masalahnya dulu ya teman-teman. Kita tidak akan perlu istilahnya, jangan mudah diponis ganti dulu ya teman-teman. Takutnya kan gini, CDI nya kan mahal teman-teman, ini di atas 500.000 kalau nggak salah. Itu masih mendingan, soalnya gede sekali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, CDI nya seperti itu ya teman-teman, di bawah itu. Oh, sana teman-teman ya, tuh CDI nya teman-teman ya. Ini CDI nya di bawah kolongan, dia di atas ban depannya teman-teman. Dan sebelum cek, kita bunyikan dulu teman-teman, seberapa kuatkah langsamnya ya. Kita akan tes langsam dulu atau geberkan dulu ya teman-teman. Nah, kita sudah langsam ya teman-teman ya. Dengar ya teman-teman ya, biar tahu, biar gamblang, biar jelas permasalahannya di mana. Ini motor kalau dibawa lari pada saat nanjak, kita tumpang sendiri saja, dia nggak kuat teman-teman, nggak kuat nanjak. Tapi kalau saya turun pada saat bunyi,
lagi bunyi kita gas, dia nanjak teman-teman, jadi hilang tenaga gitu. Jadi berhentiin istilahnya hilang tenaga. Motor langsung seperti ini teman-teman. Pada saat digas, kita gas dulu ya teman-teman. Ini kan teman-teman. Nembak tuh ya teman-teman. Ya teman-teman. Seperti ini, plak plak plak. Gitu. Motor langsam teman-teman. Tapi kalau buat lari hilang tenaganya. Jadi kalau di komponen di motor sekarang itu teman-teman ya, kalau mau mati ya sekalian mati gitu ya teman-teman. Jadi semuanya nggak mekanik, nggak yang pemilik motornya itu ragu gitu teman-teman. Ragunya kenapa? Takut dibeliin CDI-nya, bukan CDI-nya gitu. Takut dibeliin spoolnya, bukan spoolnya gitu. Masalahnya seperti itu doang teman-teman. Masalahnya harganya bukan 100-200 nih, hampir di atas 500 sendiri ya teman-teman. Jadi di situ ya teman-teman ragunya. Dan tetapi kalau saya yakin sih istilahnya, karena di pengapian motor ini yang terfokus dan untuk tenaga itu hanya di bagian spool sama CDI aja gitu. Biasanya kalau spool itu kalau dites, kalau apinya kecil itu kemungkinan kebakar gitu ya. Kalau kemungkinan bisa jadi kebakar. Nah kita akan tes di bagian spoolnya. Kalau apinya kecil berarti kebakar dia teman-teman, spoolnya. Kalau apinya gede terus spoilernya ada, itu berarti masalahnya bukan di spool. Kita lihat nih bersama ya teman-teman. Nah ini kabel 2 ya teman-teman. Di sini ada yang 3 jalur. Nah di sini hitam, kuning, putih. Nah kenapa hitam, kuning, putih ini? Kalau yang putih itu untuk pengisian spool jalan, larinya ke aki, kiprok ya, ke CDI gitu ya teman-teman. Nah terus ke kuil ya, kiprok, CDI, kuil, nah dan lain sebagainya ya, aki ya teman-teman. Kalau yang ini, yang untuk putih, yang soket 2 ini ya, yang kepalanya 2, soket 2, ini soket 3 teman-teman. Nah ini hitam masa, kuning spool lampu ya teman-teman. Yang putih ya ini spool jalan. Nah spool jalan ini fungsinya ya untuk mentransfer energi ataupun apa istilahnya listrik ke aki, ke kiprok, ke CDI, ke kuil gitu teman-teman ya. Dari jalurnya ke situ seperti itu. Kalau yang ini untuk pulser, untuk menguatkan tegangan pada listrik yang standby gitu ya teman-teman. Nah pulser ini untuk memberikan tegangan besar ya teman-teman pada listrik yang spool ini. Kalau ininya mati ya sama saja, kurang gitu ya, istilahnya susah hidup gitu, seperti itu ya teman-teman. Oke kita akan cek ya teman-teman. Ya teman-teman, kita masanya tempelkan ke bodi ya, seperti ini. Test pen ya, siapkan. Kita akan cek lampunya, kita akan nyalakan. Nah jangan lupa ya, kontak di off dulu sini teman-teman. Ini kita akan di spool jalan dulu. Nah ya teman-teman, kalau kita ditempelin di bodi ya teman-teman nggak nyala ya, tuh ya. Nah karena masa di sini ada masa ya teman-teman. Nah ini masa nah kita lari ke bagian mesin teman-teman. Bagian mesin ada enggak gitu ya. Kita lari ke bagian mesin. Ya, nggak ada juga ya teman-teman. Di sini kita lari ke bagian ini ya teman-teman. Bodi ini, mesin ini.
seperti ini ya teman-teman. Sama aja ya, spool lampu juga nggak jalan teman-teman ya. Nah kita kalau di sini di bodi nggak jalan, di blok mesin nggak jalan, kita alternatif di sini ya teman-teman, di masa yang di soket yang 3 ini. Oke teman-teman ya, kita siapkan seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Oke, dan yang satu untuk pengecekan pulsernya ya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, pulsernya nih, kita cek pulser ya teman-teman, cek pulser ada apa enggaknya. Dari sini ya teman-teman, kita lihat ya, biar jelas ya teman-teman, ada apa enggaknya ya teman-teman. Oke, ya teman-teman, kita lihat teman-teman. Nah ada teman-teman ya, tuh merah nyala teman-teman. Oke, kelihatan ya tuh. Oke, ada ya teman-teman. Nah terus yang kedua kita cek pengapian ya, pengapian spoolnya, spool jalannya ya. Nah kita di sini masukkan yang merah, masukkan ke kabel warna hitamnya seperti ini ya, seperti ini warna hitam merahnya. Sudah gini, lalu kita tempelkan di sini teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Ya, oke. Seperti ini. Lalu kita engkol juga teman-teman. Kita tes teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ya. Kita ke kabel putih dulu teman-teman ya. Ya, buat teman-teman. Kabel putih dulu kita colokkan ke kabel putih. Kita engkol ya teman-teman, jangan lupa kotak di off ya teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman, ini lampunya gede sekali teman-teman, nyalanya terang, nggak kecil gitu. Nah, ya kan, nih biar sekali lagi teman-teman ya. Terus yang kedua untuk lampu, spool lampunya ya teman-teman, yang kuning ya teman-teman, jangan lupa, gede juga nggak gitu. Kalau masih kecil, kalau kecil nyalanya terpengaruh dari situ teman-teman, untuk tenaga kelistrikannya. Nah teman ya, terang ya, jelas ya. Oke, nah jadi simbolis apa, kesimpulannya motor ini spoolnya dalam keadaan normal dan bagus gitu teman-teman. Nah di manakah letak kesalahannya itu? Oke, oh yang tadi ya teman-teman, letak kesalahan sampai tenaganya bisa hilang. Nah, motor tidak mati teman-teman, cuma tenaganya kurang gitu ya. Coba kita akan cek ya, ini kita langsamkan lagi, kita langsamkan lagi. Nah, jadi suaranya kayak apa ya, berat sebelah gitu teman-teman. Nah suaranya berat sebelah gitu, seperti itu, gede gitu ya teman-teman. Nah itu kenapa bocor ya teman-teman, nggak masalah itu. Kita cari permasalahan utamanya aja, kurang istilahnya tenaganya habis, hilang gitu kan, nggak kuat nanjak gitu, artinya itu aja. Nah digas nih kita teman, motor nggak bakal mati, istilahnya gini seperti ini. Deg, kayak pincang gitu teman-teman. Jadi CDI-nya nggak mati teman-teman masalahnya. Kalau mati total kan nggak nyala tuh.
ya. Di motor itu umumnya kalau kelistrikan, kalau CDI mati total itu motor nggak nyala teman. Tetapi ini masih nyala. Masalahnya semua mekanik atau semua konsumen kan pada bingungnya di situ teman-teman. Kita uji ininya ke situ aja gitu. Biasanya dari kiprok bisa gitu kan, dari kiprok bisa gitu. Tuh ini mati teman-teman. Nah, kita cek kiproknya teman-teman. Terus, nah ini tekanan ampernya. 50 ya. Nah kita cek bawaannya teman-teman ya. Cek bawaannya itu di angka, tempelin jangan lupa di sini masa ya teman-teman. Kan lihat ya teman-teman, cuma di angka 30 ya pergerakan jarumnya dilihat. Nah, ini kiprok untuk dari kiprok ya, dari sepul menuju ke aki cuma di angka 30 ya. Tadi hampir 50 teman-teman ya. Teman-teman pasang di sini dulu ya. Di sini kita pasang. Ini punya Mio teman-teman ya. Seharusnya mah pakai yang bawahnya lagi atau Vega ZR ya. Sudah saya cek semua ya di bagian kiproknya, ternyata masih tetap sama ya. Gejalanya di api besarnya ini di bagian CDI nya. Kita akan coba cuknya dulu ya, kalau soalnya cuknya itu nggak ada, katanya habis servis di bengkel bengkel yang lain, tetapi itunya hilang, nggak ada gitu ya. Oke teman-teman semuanya. Nah di sini untuk cara pengecekan CDI, ini temperatur normalnya ampere ohmnya itu adalah 200 ya teman-teman. Nih kelihatan sendiri yang seperti tadi ya, motor selalu berebet, tenaga kehilangan pada saat nanjak tidak bisa nanjak, tetapi motor tidak mati alias hidup ya, masih hidup, cuma motornya yang kurang tenaga. Nah di sini temperatur ohmnya itu adalah 200 ohm ya. Nah di sini kita pakainya HFE ya, HFE teman-teman. Nah karena ini pengaturannya ohm, nah kita put. Nah, ini untuk multitesternya di bagian 1X 150 mm ampere ya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Kali 1 150 mm ampere. Nah terus ya kita akan saksikan, cek bersama. Di sini masa ya, di ujung sebelah kiri bawah ini masa teman-teman. Kita dilakukan seperti ini ya, tes masukkan ya di masa, kita lihat bersama. Oke tuh ya, ujung sebelah, ujung bawah paling kiri ya teman-teman. Nah, lalu cara pengecekan CDI nya yang lemah teman-teman, seharusnya ini. Nah ini saya cek ya teman-teman, saya cek nih ya teman-teman, saya cek di sini ya teman-teman ya. Nah teman-teman tuh kan tuh. Nah itu liatin teman-teman, angka yang biru di angka 200 ya, di 200 ohm ya, 200 HP HFE ya, HFE ya teman-teman, 200 ohm berarti ya, ampere. Yang kedua ini kabelnya, kabel massa di bagian strum. Nah yang untuk yang keduanya sebagian di sebelahnya kanan lagi di atas ya, dari soket. Nah ya, hanya ketemunya di angka 40. Nah ini spool ya, untuk kabel spool, untuk kabel spool. Nah, untuk
untuk kabel spool, jalur spool ke CDI. Nah, di sini sudah menunjukkan angkanya lemah. Nah, yang kedua, yang ketiganya, posisi yang ketiga untuk kabel yang lain masih dibilang normal ya teman-teman, menunjukkan di angka 200 HFE ya, sama di bawahnya. Nah, ini jalur kabel CDI nya 2121 ya, 212122 untuk kabel HFE ya. Nah, yang di sini ya teman-teman nih, yang ketiga. Nah, ya masih normal ya teman-teman. Tuh ya teman-teman. 200 sama 200 hampir 500 HFE. Nah, ini di kabel massa teman-teman, CDI kabel massa. Oke, masanya masih ada ya, cuma di bagian kabel spool yang lemah, tidak mati tapi lemah teman-teman. Nah, di sini ya letak salahnya, semuanya normal ya teman-teman. 200 HFE, 200 HFE, 200 HFE, 200 HFE. Oke. Untuk video ini, untuk kali video ini, mau kerja apa? Oke, untuk video kali ini kita jeda sebentar ya teman-teman. Kita akan lanjut untuk yang berikutnya. Oke, kita berlanjut ya di bagian listrik ataupun di bagian pengapian. Nah, kita akan sediakan jarum pentul ya teman-teman. Kita colokkan ke kabel yang hitam sebagai massa, ataupun massa di bodi silakan ya, nggak masalah. Kita di sini boleh, nggak apa-apa gitu kan. Nah, kita harus masakkan ke bodi. Nah, jarum pentul ini kalian colokin di kabel oren ya, seperti ini. Tes ya teman-teman, ya teman-teman, biar jelas. Ada api ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk kabel di oren di bagian dari kabel di bagian untuk transfer di bagian lampu-lampu ya teman-teman. Oke. Tuh ya, ada ya teman-teman. Nah, untuk di kabel putih ini kabel spool ya teman-teman. Kabel spool, dari kabel spool menuju ke CDI. Kita colok lagi teman-teman. Yang ngetesnya seperti ini. Apakah CDI-nya yang lemah? Seperti ini teman-teman ya. Yuk coba gas. Ya teman-teman, perhatikan ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini tuh ya teman-teman ya. Nah, di sini kayak kehilangan tenaga gitu teman-teman. Kode bed. Ya. Ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, kita goyangkan, kita konekkan, ngedredeg gitu ya teman-teman, ngebrebet. Jadi bukan berebet ya teman, dredeg gitu ya. Tuh ya teman-teman ya, suaranya
Ya, ngecek CDI-nya seperti ini. Nah, ya tuh teman-teman ya. Nah, berarti dari spool menuju dari api spool menuju CDI di sini sudah lemah. Berarti gitu ya, satu. Terus yang kedua, ini untuk kabel strumnya teman-teman. Kabel strum ada ya teman-teman. Tuh. Ya. Sini caranya seperti ini. Nyala nih. Oke, teman-teman tuh ya. Ya. Oke, struknya normal. Masalahnya berarti ini di strum untuk spool ya teman-teman. Dari spool ke CDI sudah melemah. Ya. Ini kabel di bagian lampu-lampu untuk menuju ke kiprok ataupun masing-masing ke kuil. Ya, seperti itu ya teman-teman. Penyakitnya sudah diketahui bahwa yang lemah adalah salah satu CDI untuk dari pengisian jalur dari spool ke CDI ya teman-teman. Oke. Jadi analisanya seperti itu ya teman-teman, bahwa CDI ini mengapa CDI mati atau enggaknya. Jadi bukan mati ini ya teman-teman, sudah lemah. Jadi tidak bisa menahan arus yang begitu besar gitu ya teman-teman. Intinya CDI ini tidak bisa menahan arus yang lebih gede. Nah, ini jalur dari spool ini kan listriknya sangat besar sekali teman-teman. Jadi tidak kuat ataupun melemah. Oke, kita akan tes yang untuk CDI barunya ya. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, oke semuanya, semoga video-video yang kami tuturkan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akan pengecekan CDI yang baru. Oke teman-teman, saya sudah pasang CDI ya, CDI yang KW ya teman-teman, yang biasa itu alias yang biasa, bukan yang orinya sangat mahal sekali teman-teman. Harganya kurang lebih 1 juta, mungkin bisa jadi di atas 1 juta. Saya juga belum pernah beli ya, soalnya yang ini aja hampir 300 ya teman, 300 lebih ya teman-teman, 350-an ya kurang lebihnya ya. Jadi permasalahan di motor ini kita sudah selesai ya teman-teman. Yang tadi cara pengecekan cara CDI yang mati yang tadi ya teman-teman, model seperti itu. Nah, pengecekan dari awal ya, dari untuk strum spool itu kalau besar, nah jalur listrik di bagian kiprok ya, yang tadi seperti tadi ya, tonton dari awal ya teman-teman, supaya teman-teman tahu. Nah, barangkali ada kasus seperti ini, soalnya kasus yang seperti ini nih spare partnya tidak apa ya, masih berfungsi gitu, tapi tidak normal saat jalan akselerasi tinggi itu, kecepatan tinggi, dia sangat down gitu ya, sangat down. Nah, di sini kita temukan kasusnya yang pengecekan seperti tadi ya, CDI, bahwa CDI jalur kabel spool ke CDI itu tidak kuat nahan arus yang sangat besar gitu ya, karena voltasenya sangat besar sekali teman-teman, sangat gede voltasenya ya. Nah, kita akan cek ya, biasanya ini kan kunci nih, kunci ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini di starter pun empuk teman-teman biasanya ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, langsung cerut. Nah, kita akan coba dengarkan suaranya ya teman-teman. Ini suara mesinnya seperti ini.
Digasnya pun sangat kempol sekali. Tuh, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat kempel. Ya, itu yang bertak-bertak itu knalpot bocor ya teman-teman, jangan dihiraukan. Kita permasalahannya bukan masalah di situ ya. Masalahnya di pengapian, yang terutama di awal pengapian ya. Kita akan terangkan yang tadi. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa yang suka like, comment, subscribe, ya share, bagikan biar teman-teman tahu. Permasalahannya banyak motor seperti ini. Jadi ragu dalam ganti spare part ini. Ya, pengecekannya seperti tadi teman-teman. Cek satu-satu komponen satu-satu. Awal mulanya dari spool ke kiprok, lari ke kuil gitu ya teman-teman. Nah, meski kalau permasalahan seperti ini di pengapian kuil tidak dicek lagi ya teman-teman. Soalnya apa? Kalau dicek dulu kalau di kuil pun pasti dia ada teman-teman. Ada apinya. Masalahnya kalau kuil itu ya kabelnya yang tadi yang kayak seperti orange itu kan ada apinya, jadi tidak bisa ini. Ini tomat yang jalur listrik jalur gedenya ini untuk kabel spool ke CDI-nya. Nah, di CDI ini CDI yang dari kabel spool ke CDI ini yang bermasalah gitu. Oke, video kali ini cukup sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akan tes ya teman-teman, tanjakan gimana, masalah nanjaknya gimana, kita masih bisa ini nanjak apa enggak, enak apa enggak gitu ya. Oke, yuk ikutin teman-teman. Kita cek nanjak gigi-gigi ya. Awalnya nggak nanjak ya. Siap, sudah ketemu ya permasalahannya aja di sini teman-teman. Tanjakan sudah oke yang tadi. Terima kasih semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada gejala-gejala motor kalian seperti ini, dimohon cek dari awal ya. Sebab akibat terjadinya bagaimana, langkahnya bagaimana, cara pengecekannya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.